Keris telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa sejak ratusan tahun silam. Tidak hanya berfungsi sebagai senjata, keris memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Ia dipandang sebagai ageman, yaitu pusaka yang menggambarkan status sosial seseorang dan memiliki makna spiritual yang begitu dalam. Bagi sebagian orang, keris adalah lambang kekuatan spiritual yang dapat memberikan perlindungan, keberanian, dan keberuntungan. Keris juga dianggap sebagai sifat kandel atau sumber kepercayaan diri yang memberikan pemiliknya rasa aman dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, keris tak jarang digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, penobatan, dan bahkan ritual spiritual. Selain itu, banyak orang yang meyakini bahwa keris dapat menjadi perantara doa dan harapan. Tidak heran jika masyarakat Jawa menganggap keris sebagai benda pusaka yang harus dirawat dan dihormati. Sekarang, ayo kita babar pusaka lagi. Keris dapur Jalak Ngore, simbol kebahagiaan dan kesejahteraan. Keris dapur Jalak Ngore secara khusus memiliki makna yang sangat mendalam dalam budaya Jawa. Nama Jalak Ngore merujuk pada burung jalak, yang dalam kepercayaan masyarakat Jawa sering diasosiasikan dengan kebebasan dan keberuntungan. Bentuk keris ini dianggap sebagai simbol pencapaian kebahagiaan, di mana pemiliknya diharapkan bisa terbebas dari berbagai masalah hidup, terutama yang dikaitkan dengan nafkah dan kesejahteraan. Keris Jalak Ngore diyakini mampu membantu pemiliknya mendapatkan ketenangan batin, menjaga agar rezeki tetap lancar, dan melepaskan segala beban hidup. Bentuknya yang sederhana namun anggun mencerminkan filosofi hidup yang seimbang. Hidup dengan ketenangan batin, jauh dari kebimbangan, serta mendekatkan diri kepada kebahagiaan yang sejati. Keris ini sering dijadikan simbol keberhasilan dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, baik secara material maupun spiritual. Pusaka ini begitu istimewa, karena pusaka keris ini merupakan hasil karya Empu Brojokuno. Keris buatan Empu Brojokuno dikenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah kemampuannya untuk menembus koin logam. Sebuah bukti kekuatan dan keahlian luar biasa sang empu dalam menciptakan bilah keris yang tajam dan kokoh. Tidak heran jika pusaka ini menjadi pilihan utama bagi para pejabat, bangsawan, dan kolektor seni pusaka. Meski memerlukan mahar yang cukup tinggi, keris buatan Empu Brojokuno tetap menjadi incaran karena kekuatan spiritual dan nilai seni yang dimilikinya. Keistimewaan keris Empu Brojokuno dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain bentuknya yang unik. Bilah keris dari Empu Brojokuno sangat khas, didominasi oleh odo-odo atau bagian tengah bilahnya yang menjadi pusat kekuatan keris. Desain bilahnya yang kuat menjadikan keris ini tampak gagah dan tegas. Secara kasat mata, ketebalan bilah keris ini tampak tidak berkurang dari pangkal hingga ujung. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, ketebalannya sebenarnya semakin tipis, mendekati ujung. Memberikan kesan seolah-olah bilah ini sangat kokoh dan berat seperti linggis, namun tetap luas dan ringan dalam genggaman. Kebanyakan keris buatan Empu Brojokuno memiliki dapur lurus. Hal ini melambangkan kejujuran, ketegasan, dan tujuan hidup yang jelas, menjadikannya cocok bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lurus dan penuh integritas. Kekuatan dan keindahan keris Empu Brojokuno tidak hanya terletak pada keahlian teknis pembuatannya, tetapi juga pada filosofi mendalam yang terkandung di dalamnya. Ia dianggap mampu memberikan perlindungan spiritual,
memperkuat posisi sosial, dan menghubungkan pemiliknya dengan dunia leluhur. Sedangkan kecocokan keris dengan hari lahir, dalam tradisi Jawa ada keyakinan bahwa setiap keris memiliki hari-hari tertentu yang lebih cocok untuk dirawat atau digunakan. Keris Brejo kuno dianggap sangat cocok dimiliki atau dirawat oleh orang yang lahir pada hari Senin Pon dan Jumat Pahing. Kedua hari ini dipercaya memiliki energi khusus sejalan dengan karakter keris ini, sehingga dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan keselarasan hidup pemiliknya. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa orang yang lahir di luar hari-hari tersebut tidak boleh memiliki keris Brejo kuno. Namun, bagi mereka yang lahir pada hari-hari tersebut, keris ini dipercaya akan lebih selaras dengan jiwa dan batinnya, memberikan perlindungan yang lebih kuat dan membawa keberuntungan yang lebih besar. Keris Jalak Ngore simbol agung dari keindahan budaya Jawa, yang menggabungkan keahlian teknis pembuatan keris dengan filosofi hidup yang mendalam. Bagi para pecinta tosan aji, keris ini tidak hanya sebuah karya seni, tetapi juga pusaka yang menghubungkan dunia fisik dan spiritual. Pemahaman akan nilai spiritual dan simbolis dari sebuah keris, seperti keris buatan Empu Brejo kuno, menjadikan benda pusaka ini lebih dari sekedar senjata. Ia adalah jembatan antara manusia dan alam gaib, antara dunia nyata dan dunia leluhur. Merawat dan menghormati keris adalah bagian dari menjaga tradisi dan warisan leluhur. Bagi mereka yang memiliki kecintaan mendalam terhadap tosan aji, memahami makna di balik setiap bilah keris adalah bentuk penghormatan terhadap budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Terima kasih, salam sejarah dan salam budaya.